warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di video ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul Literatur Review, Sistem Pengendalian Internal sebagai Pilar Tata Kelola Organisasi yang Anti-Fraud. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Juwita Juniarti dengan NPM 4076. Saya Yulia Rosita Dewi dengan NPM 4040. Saya Mahylia Larasati dengan NPM 4088 dan satu rekan kami Imam Sulistyo dengan NPM 4044. Bab 1. Pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Struktur pengendalian internal atau SPI merupakan bagian penting dari tata kelola organisasi modern, baik dari sektor publik maupun swasta, karena melindungi aset, meningkatkan efisiensi operasional, dan juga untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum. Tujuan dari SPI menurut SA 319 adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan, efisiensi operasi, dan keandalan pelaporan keuangan. Di tengah kompleksitas bisnis dan peningkatan risiko fraud, SPI menjadi penting untuk mendeteksi dan mencegah kesalahan serta penyalahgunaan sumber daya. Komponen utama SPI yang pertama ada lingkungan pengendalian, terus ada penilaian risiko, tindakan pengendalian, informasi, komunikasi, dan pemantauan yang biasanya dibahas menggunakan kerangka JOSO. SPI juga membantu pengambilan keputusan dalam menjadi bagian penting dari audit karena memengaruhi bagaimana tujuan organisasi tercapai. Selanjutnya, rumusan masalah dari makalah kami. Yang pertama, bagaimana konsep dan komponen utama struktur pengendalian internal dijelaskan dalam berbagai jurnal terdahulu. Yang kedua, bagaimana implementasi SPI di berbagai organisasi berdasarkan hasil penelitian sebelumnya. Yang ketiga, apa temuan utama dari studi-studi terdahulu mengenai efektivitas SPI dalam meningkatkan keandalan pelaporan keuangan, efisiensi operasional, dan kepatuhan terhadap regulasi. Dan yang keempat, apa saja kesenjangan, tantangan, dan rekomendasi yang diidentifikasi dalam literatur terkait penerapan SPI. Untuk tujuannya, yang pertama, mengkaji dan merangkum konsep serta komponen SPI sebagaimana dibahas dalam jurnal-jurnal akademik terdahulu. Yang kedua, menganalisis implementasi SPI di berbagai organisasi berdasarkan hasil studi sebelumnya. Yang ketiga, menilai kontribusi dan efektivitas SPI terhadap pencapaian tujuan organisasi seperti pelaporan keuangan yang andal, efisiensi operasional, dan kepatuhan terhadap peraturan sebagaimana didiskusikan dalam literatur. Dan yang keempat, mengidentifikasi celah penelitian, tantangan praktis, serta memberikan rekomendasi berdasarkan tujuan jurnal-jurnal yang telah dikaji. Nah, selanjutnya itu adalah kajian pustaka. Yang pertama itu ada audit internal. Audit internal ini adalah proses evaluasi yang dilakukan secara independen dalam suatu organisasi untuk menilai dan meningkatkan efektivitas pada perusahaan. Jadi, audit internal ini itu dilakukan dalam perusahaannya itu sendiri oleh auditor internal. Lalu yang kedua itu ada sistem pengendalian internal. Nah, sistem pengendalian internal adalah serangkaian kebijakan dan prosedur yang disusun oleh manajemen serta diterapkan oleh setiap elemen organisasi untuk memberikan jaminan yang cukup bahwa tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif, laporan keuangannya disusun dengan akurat, dan aset perusahaan itu dijaga dari penyalahgunaan atau penipuan. Yang ketiga adalah kecurangan atau fraud. Nah, kecurangan atau fraud adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk menipu dan memanipulasi dengan tujuan memperoleh keuntungan secara pribadi. Kecurangan bisa terjadi karena ada celah dalam sistem pengawasan, lemahnya pengendalian internal, serta dorongan atau tekanan dari dalam maupun dari luar individu. Lalu selanjutnya yang keempat itu ada GONE teori, GONE teori. Yang pertama itu ada greed atau keserakahan. Nah, itu biasanya muncul dari dalam individunya. Dia mungkin ingin seperti naik jabatan atau ingin mendapatkan keuntungan lebih. Lalu yang kedua itu ada opportunity atau peluang. Itu karena kecurangan itu bisa terjadi karena adanya peluang. Lalu yang ketiga itu ada need atau kebutuhan. Nah, kebutuhan ini biasanya tekanan dari luar ataupun dari dalam diri. Misalkan seperti tekanan untuk
mendapatkan kebutuhan yang lebih atau keuntungan yang lebih dan tekanan dari atasan. Lalu yang ketiga itu ada exposure atau rendahnya risiko terdeteksi. Nah, rendahnya risiko terdeteksi ini biasa terjadi karena SPI-nya yang lemah, sistem pengendalian internalnya yang lemah, sehingga ada exposure, ada celah untuk melakukan fraud atau kecurangan dan resiko terdeteksinya itu rendah. Selanjutnya, yang kelima itu ada budaya organisasi. Nah, budaya organisasi ini bukan hanya soal suasana kerja, tapi adalah sistem nilai dan norma yang menentukan arah, karakter, dan norma yang dianut untuk yang bisa mempengaruhi bagaimana seseorang itu bertindak dan mengambil keputusan. Lalu yang keenam itu ada good corporate governance atau GCG. Nah, ini adalah sistem tata kelola perusahaan yang mencerminkan bagaimana suatu perusahaan itu diarahkan dan dikendalikan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan manajemen, dewan komisaris, pemegang saham, dan pihak yang berkepentingan lainnya. Yang selanjutnya adalah metode penelitian. Jenis metode yang kami gunakan adalah literatur review dengan sifat descriptive analysis. Untuk pendekatannya itu menggunakan systematic literature review atau SLR. Nah, tujuan dari pendekatan ini itu mengidentifikasi, menganalisis, dan mensintesis berbagai literatur akademik terkait dengan satuan pengendali internal atau SPI secara sistematis dan komprehensif. Selanjutnya itu mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang perkembangan konsep, implementasi, dan efektivitas SPI berdasarkan kajian literatur yang telah ada. Nah, untuk jenis data yang kami gunakan adalah data sekunder dengan jurnal ilmiah terakreditasi, artikel akademik yang dipublikasikan. Untuk teknik pengumpulan data, kami menggunakan pencarian sistematis pada database akademik elektronik seperti Google Scholar, portal Garuda, dan ResearchGate. Untuk kriteria artikel yang kami gunakan itu dalam bahasa Indonesia dengan periode 5 tahun terakhir dengan fokus topik pada satuan pengendali internal atau SPI. Untuk hasil dan pembahasan dari artikel yang pertama yaitu dengan judul peran audit sebagai pengendali internal dalam mendeteksi adanya kecurangan terhadap laporan keuangan yang ditulis oleh Aquila Sandra Harifa dan teman-temannya yang diterbitkan pada tahun 2023 dengan hasil penelitian yaitu audit internal itu memiliki peran krusial dalam mengidentifikasi dan mencegah kecurangan pada laporan keuangan. Nah, keberhasilannya itu bergantung pada integrasi dengan pengendali internal dan penerapan skeptisme profesional. Untuk artikel yang kedua dengan judul implementasi pelaporan akuntansi sektor publik dan pengendalian intern terhadap akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah yang ditulis oleh Hendrianto dan teman-temannya yang diterbitkan pada tahun 2023. Hasil dari penelitian ini yaitu pelaporan akuntansi sektor publik di Kecamatan Lembur Situ sudah cukup baik, namun pengendalian internal itu tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas yang mengindikasikan kurangnya pemahaman SDM terkait unsur pengendalian internal dan resiko. Untuk yang ketiga dengan judul sistem pengendalian internal dan peran audit internal terhadap pencegahan kecurangan yang ditulis oleh Karlina Gaziah Rahman yang diterbitkan pada tahun 2020 dengan hasil penelitian yaitu sistem pengendalian internal dan peran audit internal itu berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dengan pengendalian internal yang kuat untuk mampu mengidentifikasi faktor utama dari penyebab fraud sesuai dengan Bond Theory. Oke, hasil dan pembahasan selanjutnya yaitu dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi pencegahan kecurangan, peran audit internal, sistem pengendalian internal, dan komitmen organisasi. Penulisnya itu oleh Tiara Eka Putri, Chris Kuntadi, dan Rahmat Pramukti. Tahun terbitnya itu adalah tahun 2023. Isi dari atau hasil pembahasan dari artikel tersebut yaitu adalah pencegahan kecurangan yang efektif tidak hanya memerlukan sistem pengendalian internal yang kuat, tetapi juga perlu dukungan budaya organisasi dan komitmen dari seluruh pihak dalam perusahaan. Jadi untuk melakukan pencegahan kecurangan itu tuh perlu selain SPI itu tuh perlu dukungan dari budaya organisasi dan komitmen dari seluruh pihak itu sebagai faktor lain untuk mendukung pencegahan kecurangan tersebut.
Selanjutnya itu dengan judul peran audit internal, sistem pengendalian internal, dan komitmen manajemen dalam penerapan good corporate governance yang ditulis oleh Hayatun Ruwaida dan diterbitkan pada tahun 2024. Nah, hasil dari penelitian tersebut adalah audit internal, sistem pengendalian internal, komitmen manajemen berpengaruh terhadap good corporate governance. Perusahaan yang menerapkan CGC secara baik akan lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari kecurangan. Jadi dalam penelitian ini adalah meneliti peran audit, sistem pengendalian internal, dan komitmen manajemen pada penerapan CGC untuk mencegah kecurangan. Jadi untuk mencegah kecurangan tersebut, 3 faktor atau 3 variabel tersebut itu sangat berpengaruh. Yang selanjutnya itu judulnya adalah pengaruh pengendalian internal, budaya organisasi, dan risk management terhadap pencegahan fraud melalui good corporate governance yang ditulis oleh Wilda Tenriwalu dan Andika Pramukti pada tahun 2024. Nah, isi hasil pembahasan dari penelitian tersebut adalah pengendalian internal dan manajemen risiko berpengaruh positif langsung dan tidak langsung terhadap pencegahan kecurangan melalui GCG. Budaya organisasi tidak mempengaruhi secara langsung tetapi dapat mencegah kecurangan jika GCG itu diterapkan dengan baik. GCG adalah penghubung antara sistem formal dan budaya organisasi dalam upaya untuk mencegah kecurangan atau fraud. Selanjutnya berjudul Audit Internal dan juga Efektivitas Pengendalian Internal Penjualan di PT Garuda Food Putra Putri Tbk yang ditulis oleh Dika Chandra Halaili, Kansa Sabita Wijaya di tahun terbitnya 2024. Jadi hasil dari jurnal itu yang pertama, audit internal penjualan telah memadai ditujukan oleh auditor internal yang independen dan kompeten, dan juga adanya ruang lingkup program laporan dan tindak lanjut audit yang jelas. Yang kedua, tingkat pengaruh peran audit internal terhadap efektivitas pengendalian internal sebesar 63,2%. Dan yang ketiga, hubungan variabel audit internal dengan pengendalian internal bersifat positif dan kuat dengan nilai korelasi 0,795. Jurnal yang selanjutnya yang berjudul Analisis Peran Audit Internal Terhadap Pencegahan Fraud berdasarkan literatur review terindeks Sinta yang ditulis oleh Sari Safitri, Konita Firdausi, Fitriana, Rahmat Agus Santoso di tahun terbit 2024. Hasil dari jurnal tersebut yang pertama, 14 dari 16 artikel yang diteliti menunjukkan bahwa audit internal berperan signifikan dalam mencegah fraud. Dan yang kedua, audit internal dinilai penting untuk deteksi dini, pencegahan, dan juga investigasi fraud di berbagai organisasi dan juga sektor. Jurnal yang terakhir yang berjudul Pengaruh Pengendalian Internal dan juga Struktur Kepemilikan pada Perusahaan Publik yang ditulis oleh Witanto dan juga M. Masrukan di tahun terbit 2024. Jadi hasil dari pembahasannya itu secara signifikan pengendalian internal yang kuat meningkatkan kualitas laporan keuangan konsolidasi dengan mencegah kecurangan dan menjaga integritas data. Selanjutnya, kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kualitas laporan karena mendorong transparansi dan pengawasan eksternal. Selanjutnya, kepemilikan manajerial tidak mempunyai pengaruh signifikan yang menunjukkan insentif kepemilikan saham oleh manajer belum cukup kuat untuk memperbaiki kualitas laporannya. Jadi kesimpulannya, sistem pengendalian internal dan audit internal adalah dua hal penting yang membantu organisasi berjalan dengan baik dan mencegah kecurangan. SPI adalah sistem yang dibuat untuk mengawasi dan mengendalikan kegiatan organisasi, sedangkan audit internal bertugas memeriksa apakah sistem ini berjalan dengan benar. Keduanya bekerja sama untuk memastikan laporan keuangan akurat dan mencegah terjadinya penyelewengan. Namun sistem ini hanya akan efektif jika didukung oleh pimpinan yang berkomitmen, budaya kerja yang jujur, tata kelola yang baik, dan karyawan yang kompeten. Tanpa dukungan ini, meskipun sistem sudah ada, hasilnya tidak akan maksimal. Jadi untuk berhasil mencegah kecurangan dan meningkatkan kinerja organisasi diperlukan kerjasama yang baik antara sistem, orang-orang yang menjalankannya, dan
nilai-nilai yang dipegang teguh oleh organisasi. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.